waktu PKM hingga PIMNAS. Prestasi apa yang sudah Angga peroleh? Di waktu tahun 2020, alhamdulillah sekali saya bersama tim mendapatkan medali perak kategori presentasi. Ya, tepatnya waktu itu saat di Universitas Gadjah Mada. Kalau PKM PIMNAS waktu tahun 2020 yang di UGM alhamdulillah dapat medali emas di PKM RSH kategori presentasi. Kemudian di tahun berikutnya juga saya bersama tim mendapatkan medali emas kembali di presentasi tapi beda kategori Mas di PKM PM. Tapi ada plusnya. Plusnya dapatnya double sama poster, tapi posternya perunggu, alhamdulillah. 2 tahun ini memang PIMNAS dilaksanakan secara online dan teman-teman semua ini yang ada di sini dua orang ini memang orang-orang yang keren, bisa prestasi ketika masa pandemi gitu ya. Halo Insan Dikti, dimanapun kalian berada, kembali lagi di acara Dikti Menyapa. Podcast Dikti kali ini akan mengusung tema belajar dari PKM. Tentunya hari ini akan ada narasumber teman-teman kita dari program kreativitas mahasiswa yang sangat keren sekali. Namun sebelum kita mulai, kami semua mohon izin untuk membuka masker ya, karena acara pada kali ini sudah melalui protokol kesehatan yang ketat dan kami semua sudah divaksin 2 kali. Insan Dikti yang dimanapun kalian berada tentunya tidak asing dengan program kreativitas mahasiswa, di mana program ini merupakan program yang sangat diminati oleh mahasiswa seluruh Indonesia. Tercatat tahun lalu kami menerima 67.000 proposal, di mana di situ terlibat sekitar 240.000 mahasiswa mengusulkan judul PKM-nya ke tingkat nasional. Program kreativitas mahasiswa ini mempunyai beberapa skema. Untuk tahun ini ada 8 skema pendanaan, kemudian ada 2 skema insentif. Skema pendanaan sendiri yang pertama mungkin ada riset eksakta, riset sosial humaniora, kemudian ada PKM kewirausahaan, PKM pengabdian kepada masyarakat, PKM penerapan iptek, ada PKM karya inovatif, PKM Karsa Cipta, dan terakhir ada PKM Video Gagasan Konstruktif. Kemudian yang dapat dipilih juga teman-teman ada PKM tema insentif, yaitu PKM Gagasan Futuristik Tertulis, dan juga ada PKM Artikel Ilmiah. Setelah melalui seleksi program PKM mendapat pendanaan, tentunya mahasiswa-mahasiswa tersebut akan diseleksi, yang terbaik akan masuk ke PIMNAS. Tercatat tahun lalu yang mengikuti PIMNAS sekitar 600 judul atau 600 proposal terbaik mengikuti PIMNAS, yang tentunya ini adalah seleksi 10% dari total proposal yang masuk, yaitu tadi sekitar 67.000 proposal. Nah, sangat keren-keren sekali kan orang-orang terpilih ini. Sekitar 10% dari 67.000. Tentunya di sana nanti ada penghargaan-penghargaan setara emas, setara perak, setara perunggu, di penghargaan presentasi dan penghargaan poster. Nah, mahasiswa yang kami datangkan kali ini, teman-teman dari mahasiswa sangat keren sekali karena dia memperoleh juara atau memperoleh medali pada PIMNAS 2 tahun ini. Baik teman-teman, langsung saja kita akan berkenalan kepada teman kita yang pertama, yaitu Safa. Apa kabar Safa? Baik Mas Febri, apa kabar Mas Febri? Baik. Yang kedua ada teman kita Angga. Apa kabar Angga? Alhamdulillah baik Mas Febri, apa kabar Mas Febri? Baik, Baik, Safa ini dari Institut Pertanian Bogor. Oke, Safa bisa memperkenalkan diri
kegiatan kamu sekarang apa dan kenapa kamu bisa ada di sini gitu. Oke. Halo Insan Dikti dimanapun teman-teman berada, perkenalkan namaku Safa Isnanda Zuliana Fasa dari Program Studi Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Mungkin untuk aktivitas saat ini sedang menyusun skripsi ya Mas Febri, tugas akhir begitu. Kemudian aktif juga di salah satu yayasan yang bergerak di bidang pertanian. Wah, keren sekali. Gitu. Berarti sekarang sedang skripsi mau selesai sekarang? Ya, insya Allah. Tahun ini lulus ya? Amin. Amin, nggak ada perpanjangan ya? Amin. Tidak ada. Kirain kayak itu ya, pengumpulan proposal ada perpanjangan. Oke, yang kedua ada teman kita, Angga. Silakan Angga memperkenalkan diri. Ya, halo Insan Dikti dimanapun kalian berada. Perkenalkan namaku Angga Dwi Cahya, biasa dipanggil Angga. Saat ini aku berkuliah di program studi Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Dan juga pada saat ini aku sedang berkegiatan di komunitas Ikatan Alumni PIMNAS Divisi Sustainable and Development SDGs Point ketiga, yaitu Health and Wellbeing. Ikatan Alumni PIMNAS ya, Angga ya. Keren sekali. Jadi teman-teman sekalian, memang saat ini mulai tahun ini sudah terbentuknya Ikatan Alumni PIMNAS yang dimana selama 34 tahun belakangnya belum terbentuk Alumni PIMNAS. Tahun ini sudah ada. Oke, saya sangat menarik sekali ini. Baik, saya pengen ke Angga. Waktu PKM hingga PIMNAS, prestasi apa yang sudah Angga peroleh nih? Mas Febri, waktu tahun 2020 alhamdulillah sekali saya bersama tim mendapatkan medali perak kategori presentasi. Ya, tepatnya waktu itu saat di Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada. Oh ya, yang online ya berarti ya. Ya. Jadi teman-teman untuk 2 tahun ini memang PIMNAS dilaksanakan secara online dan teman-teman semua ini yang ada di sini dua orang ini memang orang-orang yang keren, bisa prestasi ketika masa pandemi gitu ya. Kemudian Safa, mungkin prestasinya apa nih? Bisa diceritakan. Kalau PKM PIMNAS waktu tahun 2020 yang di UGM alhamdulillah dapat medali emas di PKM RSH kategori presentasi. Mas. Kemudian di tahun berikutnya juga saya bersama tim mendapatkan medali emas kembali di presentasi tapi beda kategori Mas di PKM PM. Tapi ada plusnya dapatnya double sama poster. Tapi posternya perunggu, alhamdulillah. 3 medali di 2 tahun ya? Ya. Emas sama perunggu, keren sekali. Nah, medali yang didapatkan ini tentunya bukan hasil yang instan ya teman-teman. Betul. Nah, ketika kalian mengikuti PKM, apa sih yang kalian kerjakan mulai dari awal sampai akhir itu apa? Safa, coba Safa. Yang dikerjakan yang pertama banyak riset ya Mas. Banyak riset, kemudian menentukan PKM bidang apa nih yang mau kita ikuti. Ketika kita udah tahu, kemudian sudah dapat ide, mulailah di situ cari teman-teman yang mau bergabung juga dan mau satu tim, kemudian cari dosen pendamping yang sesuai dengan topik yang kita ajukan nanti. Mulailah di situ nyusun proposal, kemudian banyak membaca, banyak riset lagi, kemudian setelah menyusun proposal mengikuti berbagai pelatihan coaching yang memang difasilitasi oleh pihak kampus seperti itu. Itu sih Mas. Oh gitu. Kemudian judulnya apa sih yang 2020 ya? Judulnya apa? 2020 itu judulnya Forest Healing Indonesia, model pemanfaatan jasa hutan sebagai alternatif manajemen stres masyarakat. Seperti apa itu ya? Kayaknya keren sekali, tempat emas gitu ya. Itu semacam apa ya? Kalau misalnya di negara-negara di luar sana, mereka memanfaatkan alam untuk healing, untuk manajemen stres gitu. Jadi ketika orang-orang tingkat stresnya mulai meningkat, maka masyarakat di sana kebanyakan memilih untuk pergi ke alam gitu. Ibaratnya kalau misalnya orang Jakarta nih terus pengen berlibur pasti ke puncak atau enggak ke nyari tempat yang banyak pohonnya gitu Mas. Nah jadi di
pohon-pohon itu, di tanaman-tanaman itu unsur-unsur hutan gitu ya, bisa memberikan healing tersendiri gitu untuk manusia, seperti itu sih kurang lebih. Jadi bisa dimanfaatkan lah, dimana Indonesia juga di sini kan potensinya besar ya, hutan ya, terkait dengan kehutanan. Iya, ini untuk referensi bagi orang yang pengen healing gitu ya. Ya betul. Karena aktivitas yang sehari-hari sangat menguras energi itu cocok juga. Kemudian yang selanjutnya yang PKM PM ya. PM ya, PM. Iya. Kalau PM itu judulnya kemarin Smaja, Satria Penjaga Mata Air Campaka dengan metode Kaizen. Gitu. Itu di mana itu pelaksanaan? Itu di Kabupaten Bandung. Oh, Kabupaten Bandung itu di rumah sendiri apa? Ya, di daerah asal. Oh, gitu. Dan kebetulan kami waktu itu satu tim berasal dari SMA yang sama. Oh, gitu. Jadi ya sudah akhirnya memilih untuk di sana. Keren. Nanti kita akan tanya lebih lanjut lagi. Mungkin Angga nih, saya pengen tahu judulnya apa enggak? Kalau judul sendiri pada tahun 2020 saya bersama tim mengusulkan judul yaitu Mice the Cove, sebuah camilan rendah kalori berbahan dasar tepung bonggol jagung bagi penderita diabetes mellitus. Ini kewirausahaan sekali kalau Angga ini ya. Ya. Oh ya enggak, ini kan tentang kewirausahaan. Ngomong-ngomong, sekarang judulnya gimana sih enggak? Judulnya untuk saat ini progresnya sampai apa nih? Apa masih jalan? Apa udah? Oh iya, alhamdulillah sekali setelah PIMNAS berlangsung pada tahun 2020, saya bersama tim itu dilirik oleh beberapa investor, dimulai dari eselon 1 hingga eselon ketiga, bahkan kami sudah juga melakukan perbincangan, pitching deck, segala macam. Juga kami mendapatkan tawaran MOU untuk pengembangan produk kami ke depannya nanti untuk dikomersialisasikan juga, Mas. Dari mana tuh MOU-nya? Dari sebuah perusahaan yang ada di Bandung. Wah, keren. Berarti potensi dari PKM ini sudah ini ya, sangat bermanfaat sekali ya. Sangat bermanfaat. Mantap. Kalau misalkan dari perguruan tinggi nih Kak, yang mendukung kamu untuk mengikuti PKM bagaimana? Alhamdulillah sekali pada saat perjalanan dalam PKM sendiri itu saya bersama tim difasilitasi oleh surat perizinan, kemudian juga kami bisa memakai laboratorium untuk melakukan riset-riset dari produk juga, Mas. Dan juga dari segi insentif juga kami juga dibantu untuk melakukan hak paten juga untuk di luar, seperti itu. Mantap. Sorry, sekarang ini kan udah juara PIMNAS kan kemarin ya. Udah dapat apa dari perguruan tingginya? Alhamdulillah saya sendiri mendapatkan beasiswa dari perguruan tinggi. Keren ya. Berarti manfaat dari PKM ini dapat beasiswa dari perguruan tinggi. Kalau Safa dapat apa, Pak? Mendapatkan kemudahan untuk skripsi, kemudian dan juga dibantu terkait dengan keuangan untuk teman-teman yang mendapatkan juara di PIMNAS waktu itu. Skripsi ini artinya menggantikan atau? Tidak menggantikan, tetapi judul dari proposal PIMNAS-nya bisa dipakai untuk skripsi. Begitu. Jadi ada keberlanjutan ya. Jadi sekarang skripsinya tentang itu? Enggak, kalau saya enggak tentang itu. Atau dipakai anggotanya? Ya, ada beberapa anggotanya dipakai. Oh baik, sangat keren sekali. Nah ini kita berbicara tentang ide ya, bicara tentang ide. Tentunya teman-teman di sini memang kalau tentang ide itu dirasa paling kreatif lah istilahnya. Kalau kreatif itu kan ada range-nya ya. Setiap orang memiliki kreativitas. Namun di mana orang ini kreativitasnya di mana, udah sedikit, tengah atau tinggi. Nah, seringkali mahasiswa itu teman-teman terutama yang mahasiswa peserta PKM itu mengeluhkan gimana sih saya mendapatkan sebuah ide, gimana saya memunculkan sebuah judul. Ketika pikiran itu pasti ada kan dari kalian semua. Nah, Safa ini awalnya mendapat ide itu di mana sih? Kalau saya sendiri untuk yang PKM PSH itu melihat pertamanya awalnya baca-baca, kemudian tahu informasi dari beberapa orang bahwa di luar negeri, di luar sana tuh yang hutannya sedikit itu bisa dimanfaatkan gitu si hutannya untuk manajemen healing manusia gitu.
Tapi di Indonesia dengan begitu sumber dayanya yang melimpah belum dimanfaatkan untuk hal tersebut. Itu sih awalnya. Dan ngobrol juga dengan beberapa teman-teman yang ada di Fakultas Kehutanan di IPB, akhirnya ketemulah itu si Forest Healing Indonesia. Kemudian untuk yang ide selanjutnya yang Semaja, yang mata air itu sebenarnya untuk konservasi mata air. Itu idenya berangkat dari kita berlima sengaja main keliling daerah asal. Nah, dari situ kami melihat ada permasalahan di situ. Permasalahan yang memang ya seharusnya tidak ada gitu ya di situ di daerah tersebut. Akhirnya dari situ tercetuslah sebuah ide, ayo kita sama-sama gitu untuk membantu masyarakat di sana untuk memperbaiki permasalahan yang ada di sana gitu, untuk memberikan solusi. Gitu. Berarti yang pertama dari literatur, kemudian jalan-jalan dapat berkah ini. Jalan-jalan dapat berkah, literatur, jalan-jalan sama banyak sharing sih Mas sebenarnya. Gitu. Banyak ngobrol juga. Baik. Berarti kalau sekarang yang di desa PKMPM itu masyarakatnya sekarang gimana ya? Masyarakatnya alhamdulillah sekarang lebih bersemangat gitu loh Mas. Lebih menjaga kebersihan, lebih peduli sama lingkungan sekitarnya. Dan kalau ada kegiatan apa-apa tuh di sana lebih bersemangat gitu. Itu tempat wisata apa? Iya, itu tidak sengaja jadi tempat wisata sebenarnya. Iya, sekarang. Dari tahun 2018 sebenarnya, cuman karena tidak terawat, kemudian kami bantu, akhirnya lebih terawat lagi dan jadi pariwisata lagi sekarang. Keren. Namanya apa pariwisatanya? Namanya itu, saya kok jadi lupa ya Mas. Semacam mata airnya saya lupa namanya, tapi dekat daerah Kampung di Atas Awan namanya di sana. Oke, perlu kita ke sana enggak kayaknya? Boleh banget Mas. Boleh. Nah ini semua insan dikti kayaknya perlu ke sana. Bisa lihat langsung ya, bisa lihat langsung. Betul. Ternyata ini loh desa hasil PKM gitu ya. Ternyata berdaya dan sebagainya, perlu kita cek. Untuk masalah ide sendiri saya pengen tahu Angga nih gimana enggak ketika menentukan ide itu enggak? Kalau dalam menentukan ide saat itu saya bersama tim sebenarnya sudah dari lama sih Mas untuk ide PKMK itu. Jadi kami berangkat dari permasalahan yang ada di sekitar kami, khususnya saya pribadi waktu itu saya sering jalan juga ke pasar mengantar orang tua. Kemudian di pasar itu saya sedikit melihat ada sebatang jagung terus udah tidak ada bulirnya kembali atau bonggolnya aja. Terus saya mikir ini banyak banget waktu itu di pasar dekat rumah saya. Jadi saat itu juga saya mencari studi literatur juga seperti yang sudah Safa jelaskan. Jadi memang kita harus banyak studi literatur, kandungan apa sih yang masih ada di dalam bonggol jagung itu sendiri. Saya mencari tahu kebermanfaatan dan potensi apa yang bisa digali lagi. Kemudian setelah itu kami, khususnya saya juga bersama tim ingin membuat suatu camilan untuk penderita diabetes mellitus bahwa bonggol jagung itu tinggi serat dan juga memiliki kandungan kalori yang rendah. Nah, jadi kami mencoba untuk menjadikan bonggol jagung ini sebagai tepung yang nantinya akan bisa diversifikasi produk lainnya nanti. Itu salah satunya kami membuat dalam bentuk cookies. Nah, jadi saat itu juga cookies menjadi camilan yang cukup diminati oleh banyak orang. Seperti itu, Mas. Ini kalau Angga berasal dari pasar ya. Pasar. Diarahkan oleh ibunya ke pasar untuk melihat sebuah jagung yang tidak ada manfaatnya menjadi bermanfaat. Akhirnya sekarang berlanjut sampai sekarang dan menjadi usahanya Angga ya sekarang. Alhamdulillah bersama tim. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong omsetnya berapa sih enggak? Omsetnya sendiri ya alhamdulillah ya sampai sejutaan lah. Alhamdulillah. Ya ini memang manfaat dari PKM ya. Bisa ada PKMK, kemudian si Safanya bermanfaat bagi masyarakat. Di penelitiannya ada tentang hutan ya. Tadi sangat bermanfaat sekali. Nah, Angga nih. Saya tadi sempat mendengar tentang Angga adalah inisiator ya. Pembentuknya Ikatan Alumni PIMNAS enggak? Iya, Pak. Nah, itu gimana sih? Itu awal terbentuknya Ikatan Alumni PIMNAS gimana? Oke, terbentuknya Ikatan Alumni PIMNAS saat itu saya juga mengikuti open recruitment sebenarnya Mas. Dari salah satu kakak tingkat saya bernama Kak Agnes
Jadi saat itu saya dijelaskan bahwa Ikatan Alumni PIMNAS ini merupakan suatu startup community yang dibentuk dengan tujuan ingin menghimpun anak-anak yang dulunya PIMNAS, memiliki ide, memiliki nuansa yang sama, semangat perjuangan yang sama. Nah, itu untuk dikembangkan kembali ide-ide tersebut. Bukan hanya ide yang biasa saja, sudah lomba tapi tidak ada pengembangan lagi, tapi di sini kami ingin ide tersebut masih dipakai dan dikembangkan luaskan. Nah, jadi saat itu juga Ikatan Alumni PIMNAS ini bekerja sama dengan beberapa stakeholders, kemudian juga beberapa komunitas lain untuk bisa bersinergi membangun nuansa sistem inovasi dan juga IPTEX yang ada di Indonesia ini, Mas, tujuannya. Keren sekali. Berarti dari orang-orang PIMNAS yang sangat terpilih ya, keren sekali, apalagi sampai juara. Kalau saya hitung itu ketika juara itu kalian persentasenya ya sekitar 0,05% ya dari seluruh judul yang diusulkan. Kemudian anak-anak PIMNAS ini membentuk sebuah organisasi gitu ya untuk mengembangkan judul-judul atau potensi yang ada. Keren sekali. Safa sendiri ikut nggak? Kalau untuk kepengurusannya belum, Mas. Belum. Tapi menarik sekali karena Ikatan Alumni PIMNAS ini mungkin bisa dijadikan ajang untuk teman-teman yang udah pernah ikut PIMNAS bisa memotivasi gitu teman-teman yang ada di luar sana untuk bisa ikut juga nih PKM PIMNAS gitu, Mas. Betul. Karena selama ini kan PKM itu terpandang itu bahwa PKM itu peraturan sangat rigid. Betul nggak? Harus taat aturan, harus ini sangat rigid sekali sehingga mahasiswa di sana, teman-teman kita yang ada di luar itu sepertinya saya harus mentaati bagaimana. Ini mungkin tugasnya Angga ini nanti meluruskan itu. Keren. Saya melihatnya itu Ikatan Alumni PIMNAS itu sebuah kumpulan berlian gitu mungkin ya. Orang-orang yang keren-keren yang mempunyai kreativitas tinggi berkumpul di situ, patut kita tunggu ini ya kiprahnya gitu. Alumni PIMNAS. Nanti direkrut nggak? Direkrut nggak? Pasti keren sekali ini, dapat 2 emas, 1 perunggu, keren sekali. Kalau programnya apa nih sekarang ya? Programnya sekarang kami lebih ke arah self development, Mas, untuk masing-masing individu dari keanggotaan Ikatan Alumni PIMNAS. Di sini juga kami lebih mengarah ke community empowerment. Jadi kami juga bisa nih idenya dari Safa untuk pengembangan desa itu bisa dimasukkan ke dalam proker kami juga. Dan di sini juga kami punya proker namanya Mata Angin. Jadi ibaratnya kita bisa mengabdi kepada di suatu desa di mana kita juga memanfaatkan, kan di PKM ada bidang teknologi, bidang penerapan IPTEX segala macam. Nah, itu kami mengimplementasikan ide-ide tersebut untuk suatu desa. Jadi banyak banget sih, Mas, program-program serunya nanti. Keren ya, saya sampai mendengarnya itu sangat semangat gitu ya. Melihat orang-orang keren mempunyai ide-ide yang keren berada di suatu desa, bisa membayangkan desa itu akan jadi apa. Iya. Pasti kita tunggu ya. Keren sekali. Karena saya sempat waktu itu berbicara melihat inisiator PIMNASnya, Ikatan Alumni PIMNAS itu bilang bahwa ini sebuah kekuatan tersendiri yang harus kita bentuk ya, supaya nanti untuk Indonesia yang lebih maju mungkin itu. Kita tunggu semua ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman tadi udah punya ide ya, Safa punya ide, Angga punya ide, kepikiran saya akan ngajukin di PKM nih. PKM ini kan kompetitifnya sangat tinggi ya. Dari 64.000 diambil 4.000 ya kita danai, kemudian lolos PIMNAS 600, itu kan kompetitifnya sangat tinggi. Nah, bagaimana muncul ide, saya harus masukkan ke PKM nih, gimana Safa? Muncul ide kemudian dimasukkan ke PKM. Karena menurut saya PKM ini menjadi salah satu wadah gitu untuk kita bisa menyalurkan ide kita gitu. Karena kalau misalnya hanya sekedar ide saja gitu ya, tidak dituangkan dalam bentuknya, kemudian tidak diimplementasikan, percuma saja gitu. Jadi makanya saya dan juga tim
mencoba untuk memanfaatkan si PKM ini sebagai fasilitas wadah emas ya, gitu, wadah ya. gitu untuk kita bisa tumbuh bareng-bareng, belajar bareng-bareng karena banyak banget yang bisa kita pelajari gitu di PKM Pimnas ini. Bukan hanya kita sekedar menulis proposal aja, bukan hanya kita mengabdi aja kemudian bikin alat dan yang lain sebagainya. Banyak banget pokoknya Mas. Jadi satu anggotanya ini kayaknya teman sepermainan ya, sering main gitu ya? Enggak juga. Enggak. Sempat tadi main bareng gitu. Karena kita satu daerah. Oh satu daerah. Iya. Tapi akhirnya jadi bermanfaat di daerahnya masing-masing. Alhamdulillah. Ya. Kemudian nih PKM menyusun proposal. Waktu itu lolos dari seleksi internal kampus. Gimana tipsnya gimana menyusun proposal yang rasanya mahasiswa lain itu saya ini nggak lolos nih apa nih, saya udah nyerah dan sebagainya, gimana tipsnya? Tipsnya sebenarnya perkuat proposal itu kalau dari saya pribadi kenapa kamu mengambil ide tersebut gitu, latar belakangnya seperti apa, why-nya seperti apa, diperbanyak datanya, diperbanyak juga literaturnya, kemudian pastikan bahwa ide yang teman-teman upload itu adalah ide yang yang baru gitu, sesuatu yang baru, dan meskipun memang sebelumnya sudah ada tapi teman-teman tahu standing position teman-teman di dalam kegiatan itu tuh apa gitu, sebagai siapa. Okay. Itu sih. Saya setuju nih. Ide itu ide baru, ide kreatif. Harus merasa bahwa ide saya itu paling kreatif. Betul, setuju. Harus ngerasa ide saya itu paling bagus daripada yang lain. Harus ngerasa judul saya itu kalau dibaca orang lain itu bakal tertarik gitu ya. Betul, harus pede dulu sih. Harus pede. Percaya diri. Ya, kalau Angga ketika nyusun proposal gimana enggak? Kalau saya waktu nyusun proposal, kami melakukan pembagian penugasan, Mas. Jadi di dalam PKMK kami lebih menekankan ke dalam kemampuan masing-masing orang. Jadi saya untuk bagian risetnya atau research and development produknya, kemudian teman-teman saya yang lain untuk di jurusan manajemen itu dia ada yang di bagian financial planning, jadi ada yang di bagian marketing, ada yang desain produk. Nah, jadi dalam menyusun proposal itu sendiri pun saya berbagi-bagi tugas, jadi tidak bisa semuanya menyatu begitu. Oke, berarti kelompoknya beda prodi. Beda prodi. Nah ini mungkin kalau Safa beda prodi juga. Beda juga Mas. Nah ini mungkin salah satu tips ya. Ketika memperkaya literasi, memperkaya keilmuan, itu kalau PKM itu beda prodi itu rasanya sangat membantu sekali, betul nggak ya? Jadi kayak proposal kita itu jadi sempurna gitu ya. Dari sini dukung, anggota dukung gitu. Mungkin itu menjadi salah satu tips juga. Nah ini kalian juga pasti setuju. Yang terpenting adalah proposal taat aturan. Ini yang selalu digaungkan ya. Ketika tidak taat aturan otomatis akan gugur. Oke. Nah, ketika teman-teman kan ini membuat proposal, lolos didanai. Nah, setelah lolos didanai ini langkah apa yang kalian lakukan, Kak? Oke, kalau tahun 2020 karena mengalami perubahan ya Mas. Iya, adendum ya waktu itu. Iya, adendum. Jadi semua program itu tidak boleh memakai data primer, jadi kami harus memakai data sekunder. Dan juga untuk program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan waktu itu harus membuat video. Ya. Jadi kita harus buat video, ibaratnya kayak video pemasaran mungkin ya. Jadi ide-ide kami itu dituangkan dalam waktu maksimal 7 menit, 5-7 menit. Jadi kami buat dulu storyboardnya, kami juga riset-riset dan melakukan mentoring bersama PJPKM, kemudian juga ada mentoring bersama dosen pembimbing. Nah itu bagaimana baiknya dan bagusnya, seperti itu sih Mas keberjalanannya. Jadi sangat simpel waktu tahun 2020. Oke. Ya sangat ini ya, banyak dinamika waktu itu ya. Ketika kita awal menghadapi pandemi, kita akan melaksanakan PKM dengan proposal yang ada, harusnya kan luring ya, harusnya luring. Sekali. Kita akan nyusun pedoman lagi, adendum, kita harus pakai daring, tidak boleh pertemuan dan sebagainya, itu cukup menyiksa. Namun tetap berkreasi dan tetap berkreasi. Punya ini ya kreativitas. Keren. Kalau Safa nih, ketika tahu saya lolos didanai, langkah awal apa yang dilakukan?
Langkah awal waktu itu karena pas awal 2020 itu pandemi juga sama mungkin ya dengan Angga. Jadinya online semuanya daring. Alhasil penelitian pun dilakukan secara online gitu, tidak bisa mengambil data primer dan diharuskan menyusun systematic review yang pada saat itu kami semua nggak tahu tuh apa itu systematic review gitu, yang seperti apa, bahkan terjadi perdebatan juga di antara bapak ibu dosen. Systematic review yang seperti apa yang harus disusun. Jadi PR baru juga untuk kami bisa membaca banyak sekali artikel jurnal karena memang harus mengambil data dari situ, dan tapi banyak pelajaran yang bisa diambil dari sana. Itu intinya, banyak pelajaran. Jadi tahu sistematika review. Si Angga jadi bikin video ya. Jadi bisa jadi konten kreator gitu. Ya, memang banyak dinamika ketika itu awal pandemi. Jadi banyak referensi yang kita dapat, jadi banyak ini. Tentunya intinya ketika mendapatkan pendanaan, kalian nggak boleh diem langsung ya, langsung gerak. Dapat dana saat itu, belum dapat dana saat itu, pokoknya harus gerak. Intinya langkah awal mungkin cari kegiatan yang belum mengeluarkan dana yang banyak gitu ya, mempunyai referensi dan sebagainya. Oke. Kalau yang tahun lalu sepertinya udah boleh luring ya, Safa? Sudah boleh luring. Itu langsung gimana tuh? Waktu itu kita langsung pergi ke Bandung waktu itu. Dari Bogor semua kita ke Bandung. Kita stay di Bandung selama beberapa minggu, kemudian sering turun lapang juga, ketemu sama masyarakat, seru banget. Itu yang seru kalau pengabdian ya. Betul, seru banget, kumpul-kumpul, makan-makan sama warga gitu. Tapi warganya antusias ya? Antusias sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah, karena ini sangat bermanfaat sekali, jadi warganya sangat antusias. Nah kemudian ketika sudah melaksanakan program, tentunya kita kan ada yang namanya tahapan penilaian kemajuan pelaksanaan PKM ya. Waktu itu daring ya. Kita awal-awal 2020 kan nggak tahu itu gimana PKP 2 daring, padahal sebelumnya luring gitu kan. Terus apa sih yang kalian siapkan gitu? Karena PKP 2 ini poinnya sangat tinggi sekali ketika untuk menentukan masuk PIMNAS ya. Saya tahu dari cara ngomong Safa, cara ngomong Angga ini orang-orang terlatih. ya enggak menutup kemungkinan karena orang PIMNAS ya pasti. Ngomongnya itu udah presentasinya juara ya kan. Nah, itu apa yang disiapkan ketika mau mengikuti PKB 2, Safa? Yang disiapkan yang pasti semua output dari PKM harus sudah selesai. Kemudian latihan presentasi, yang pasti ya setiap hari itu latihan presentasi, kemudian dibaca ulang lagi apa yang sudah ditulis di laporan dan dipelajari kembali. Kurang lebih seperti itu sih, latihan presentasi sama dibaca lagi apa yang udah ditulis di proposal. Yang gitu. penting tahu apa yang dikerjakan itu ya. Betul, Mas. Kalau presentasi yang ditanya nggak tahu yang dikerjakan itu yang bingung. Nanti membuat jurinya bertanya-tanya ya, apa benar dia mengerjakan gitu ya. Berarti sempat tiap hari latihan itu ya? Setiap hari sampai sempet H-2 mau presentasi tuh suara saya hilang. Tapi waktu presentasi aman? Aman, alhamdulillah. Waktu itu di rumah apa? Ngecamp sendiri gitu? Ngecamp ya, berapa hari ngecampnya? Kurang lebih 2 mingguan. 2 minggu di camp? Di Gembleng buat PKP 2 ini ya? 2 minggu, 1 bulan sampai 2 minggu. Iya, 2 minggu 1. Itu tahun kemarin? Iya. Oke, tapi untuk apa prasarannya kayak penunjang dan sebagainya tentunya aman ya, 2 minggu itu udah dilatih ya. Aman, alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman mungkin perlu tahu nih, kalau PKP 2 itu bukan hanya materi, bukan hanya presentasi, tapi harus dipersiapkan perangkatnya, betul ya? Ya betul, perangkat. Perangkat itu ya. Jaringan. Jadi kita kan biasanya step itu perguruan tinggi wajib untuk mempersiapkan PKP 2 ini semaksimal mungkin. Intinya jaringan harus bagus, perangkat harus bagus. Jangan sampai waktu presentasi itu masih ini jaringan jelek, kelempar dan sebagainya, itu kan menghambat ya. Kalau Angga sendiri waktu mau PKP 2 enggak? Persiapannya apa aja enggak? Persiapan waktu PKP 2 hampir mirip dengan yang Safa lakukan waktu itu. Jadi kalau saya sendiri
karena videonya sudah selesai, outputnya juga sudah selesai, kami lebih memaksimalkan pada latihan presentasi, tanya jawab. Jadi kami lebih banyak sekali untuk melakukan tanya jawab antar anggota. Dan itu kami lakukan secara online. Nah, online-nya sendiri kami memaksimalkan beberapa aplikasi untuk randomizer untuk pertanyaan. Jadi misalkan pertanyaan ini yang keluar apa, siapa yang jawab. Jadi kami belajar untuk taktis dan sistematis dalam menjawab. Jadi tidak ada kata atau kalimat yang dikeluarkan oleh juri ketika ditanyakan itu kami tidak bisa jawab. Jadi kami harus mempersiapkan segala macam kemungkinan pertanyaan apapun yang akan diutarakan oleh juri. Berarti sudah nyusun strategi dari awal ya? Strategi. Ini udah kayak juri start ya. Nanti yang ditanyakan gini-gini, harus dijawab semua. Iya. Keren-keren. Tapi kalau saya melihat teman-teman yang presentasi PKB2 apalagi di PIMNAS itu sangat keren-keren sekali. Saya sampai kagum gitu ya ketika lihat wah ini. Karena waktu itu kalau PKB2 kita itu ada di suatu ruangan. Di situ ada 20 akun Zoom, ada 40 orang jalan bareng semua. Kan 20 kelas ya itu ya. Yeah. Nah itu awal kita melaksanakan itu kita juga bingung gimana ya PKB2 online 20 Zoom orangnya dari mana. Alhamdulillah selama ini oke ya PKB2 ya. Nah, mungkin itu menjadi model kita untuk kedepannya juga supaya lebih efektif lah istilahnya. Oke, setelah PKB2 nih, tentunya dari situ kan kita menilai. Setelah kita nilai, kita menentukan siapa saja yang lolos PIMNAS. Nah, Angga kalau misalkan udah ada pengumuman, Angga lolos PIMNAS sama anggotanya, gimana enggak? Langsung gercep, gimana enggak? Oh, kalau waktu setelah pengumuman PIMNAS kita lolos, wah itu pertama senang dulu, habis itu kami langsung meeting malam itu juga. Wih, langsung ya, jadi ya. langsung kita buat strategi apa yang harus kita lakukan dan juga dapat arahan mentoring dari kampus juga bagaimana strategi latihannya juga. Jadi kami lebih memperbanyak dalam hal latihan presentasi, memikirkan lagi atau membrainstorming kembali ide kami ini nanti bagusnya diutarakan seperti apa. Begitu, dan juga sambil menyusun laporan akhir juga sih Mas. Oh iya, laporan akhir jangan lupa karena laporan akhir itu sebagai pertanggungjawaban kita ya, sebagai udah menggunakan anggaran negara, kita harus bertanggung jawab nih, mempertanggungjawabkan apa yang udah kita keluarin. Kalau misalkan ada sisa dana ya harus kita kembalikan dan sebagainya. Yang penting kita harus tertib dan taat aturan mungkin itu ya. Nah, berarti kembali lagi inti dari Angga ketika juara itu mungkin presentasi yang sering ya, latihan presentasi sering, menyusun strategi dan semuanya itu tanpa tidak ada yang tidak mungkin tanpa usaha. Mungkin usaha yang keras itu kan yang membuat Angga ini sukses. Kalau Salva nih ketika dengar saya udah 2 kali udah nggak grogi kayaknya ya. gimana yang pasti masih tetap grogi Mas, masih tetap deg-degan juga, kaget juga diberikan kesempatan 2 kali gitu untuk bisa merasakan PIMNAS. Pada saat itu mungkin mirip juga ya sama Angga, langsung meeting juga, langsung menyusun strategi juga, bukan diubah ya, tapi diperbaiki kembali gitu apa yang mau disampaikan, kemudian diskusi kembali dengan dosen pendamping dan latihan tanya jawab juga gitu. Oke, berarti kayaknya yang kalau PIMNAS bootcampnya lebih lama. Ya, 1 bulan. Malah 1 bulan dia mondok ya 1 bulan buat persiapan PIMNAS ya. Oke, PIMNAS 2 tahun ini kan daring ya, dan sepertinya euforianya kayak apa ya, kalau 2-3 tahun lalu masih semua kita berkumpul, semua peserta ketika menang kita kita rayakan bareng-bareng gitu. Waktu pengumuman gimana Safa? Nonton bareng? Waktu pengumuman nonton bareng di kampus dengan protokol kesehatan yang sangat ketat tentunya. Dan cukup seru juga, hanya memang mungkin ruang gerak kita terbatas ya. Jadi ya dinikmati aja sih waktu pengumuman. Tapi seneng juga gitu karena
Dapat, alhamdulillah. Iya, ya agak deg-degan juga ya, diumumkan di sana tapi euforianya di sini online gitu ya. Padahal itu kan ada jeda, harusnya di sana udah selebrasi, sini belum. Iya. Kalau enggak waktu diumumkan gimana enggak? Waktu diumumkan kami berada di rumah masing-masing sih Mas waktu tahun 2020. Oh itu ya. Karena kan waktu itu Bandung juga sempat lockdown. Iya. Di PPKM ketat. Iya. Kami semua yang berada di luar tidak bisa masuk ke sana juga, aksesnya tertutup. Jadi ya sudah kami Zoom bareng dengan kemahasiswaan waktu itu di Zoom meeting. Ya kami merayakan kemenangan online. Secara online. Merayakan kemenangan online, selebrasi online ya. Tadi selebrasinya pakai emot-emot ya. Iya. Jadi ya, setelah saya mendengarkan nih kisah sukses dari awal PKM hingga akhir ya sampai juara gitu. Angga pernah gagal nggak di PKM nggak? Ya tahun 2018 waktu itu pertama kali ikut PKM ya Mas. Jadi ya namanya awal kita tidak tahu medan apa yang akan ditempuh nantinya. Jadi pertama kali saya gagal di bidang riset eksakta waktu itu. Sampai apa itu? Jadi tidak lolos didanai Mas. Pendanaan enggak. Tahun selanjutnya dilanjutkan nggak? Apa ganti PKMK? Nah jadi tahun selanjutnya ide yang tadi riset eksakta itu saya masukkan ke PKMK. Jadi kami merubah skema seperti itu. Merubah skema dilanjutkan dan diperbaiki gitu ya. Iya, bisa lihat tahun kemarin nih saya salahnya di apa gitu. Betul. Dan bisa diperbaiki. Kalau Safa pernah gagal nggak Safa? Pernah, tahun pertama dan kedua itu gagal. Masih maba sama tahun kedua. Maba. 2 kali ya. 2 kali. Tapi dengan 2 kali gagal, 2 kali emas loh dia. Keren. Ya keren sekali. Oke. Safa sama Angga nih, berarti udah banyak pelajaran yang didapat ketika mengikuti PKM, ketika mengikuti PIMNAS. Apa sih pelajaran yang didapat Safa nih? Banyak banget ya Mas pelajaran yang didapat gitu. Bukan hanya kita belajar hard skill, soft skill, tapi interpersonal skill, bagaimana kita bisa memahami orang, bagaimana kita bisa bekerja di dalam tim dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Kemudian yang paling saya yang paling membekas gitu ya dari PKM itu pelajaran kehidupan sih. Jadi PKM ini mengajarkan bahwa kehidupan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri gitu, tapi bagaimana kita caranya bisa berbagi, bisa menebar kebermanfaatan ke orang lain melalui memberikan solusi gitu untuk permasalahan yang ada di masyarakat melalui PKM ini. Itu sih Mas. Mantap. Anak pengabdian banget nih kayaknya Safa. Iya suka ke masyarakat. Kalau Angga gimana enggak? Banyak banget bener apa kata Safa tadi. Jadi yang saya rasakan itu adalah bagaimana kita berpikir untuk sistematis, kritis, dan juga efisien dalam public speaking. Jadi di sini juga saya bersama tim melatih kekompakan dan juga ada manajemen time. Nah di sini juga terasa sekali bahwa kami harus mengatur waktu antara kuliah dengan lomba. Nah di situ juga kami merasa bahwa kedekatan antara anggota itu seperti keluarga baru dalam PKM, dan juga kami yang pernah PIMNAS mungkin ya, jadi merasakan bahwa kedekatan tidak hanya bersama mahasiswa tapi juga dosen-dosen yang lain juga ikut terlibat. Jadi kami juga dekat dengan dosen. Dan jadi itu ya lebih terbiasa bekerja sama dengan dosen, dengan stakeholder gitu ya. Benar sekali Mas. Keren. Tentunya manfaat yang kalian dapatkan itulah kalian kenapa berada di sini ya. Sangat keren sekali loh kalau saya lihat cara ngomongnya, cara berbicara dan sebagainya. Inilah hasil dari PKM dan PIMNAS. Semoga Angga sama Safa ini dapat menginspirasi teman-teman di sana, bisa sama-sama belajar dari PKM, menyusun proposal bareng-bareng. Mungkin yang terakhir nih kita pengen tahu pesan dan kesan sampai saat ini dan pesan apa untuk PKM dan Kemdikbud selanjutnya? Oke, dari aku dulu nih Mas. Ya, Safa dulu. Mungkin untuk kesan pesannya untuk insan dikti dimanapun teman-teman berada,
setiap orang itu punya kesempatan yang sama gitu untuk bisa berprestasi, dan mungkin PKM ini adalah salah satu jalan untuk kita bisa berprestasi juga. Jadi buat teman-teman di luar sana, jangan ragu, jangan takut, coba aja dulu gitu. Dan masuk aja dulu, karena di PKM ini bukan cuman ajang untuk kita beradu, tapi bisa dijadikan ajang kita untuk saling bertumbuh gitu dan belajar satu sama lain. Itu mungkin untuk pesannya itu, jangan takut. Dan untuk PKM sendiri semoga terus eksis. Untuk Dikti juga semoga terus bisa menjadi wadah bagi pelajar-pelajar dan mahasiswa di luar sana mengembangkan diri dan prestasinya, menebar kebermanfaatan juga, dan semoga pendidikan Indonesia semakin maju ke depannya dengan adanya PKM dan juga Dikti ini. Amin. Semoga PKM tidak berhenti dan terus memberikan cerita ya di setiap tahunnya. Kalau Angga gimana enggak? Mungkin enggak? Kalau saya sendiri untuk insan Dikti dimanapun teman-teman berada, cobalah dari hal-hal kecil, dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Jangan pernah takut dan beyond the limits. Artinya kita harus melampaui batas dalam diri kita sendiri. Dimana ketika ide yang ada di kepala kita tidak diutarakan, itu hanya sebatas ide. Tapi cobalah untuk mengimplementasikan ide yang ada di kepala kalian, sekecil apapun itu, coba diskusikan dan buatlah suatu perubahan yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan juga untuk Kemendikbud Ristek Dikti di sini, harapannya semoga PKM juga tetap semakin eksis, semakin menjadi wadah yang punya cerita-cerita unik di dalamnya dan bisa menjadi suatu iklim inovasi di kalangan masyarakat Indonesia. Mungkin itu, Mas. Keren sekali. Mungkin itu pesan yang dapat disampaikan. Keren-keren sekali tamu kita hari ini, insan Dikti sekalian. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman semua terinspirasi oleh kedatangan dua teman mahasiswa ini. Safa, Angga, sebenarnya kita punya jargon di PKM ini baru nih. Ada mungkin ini bisa membekas ya. Kita ada yang namanya salam kreatif. Salam kreatif itu ini ya, kita akan menutupnya dengan salam kreatif. Dengan bentuk tangan seperti ini, enggak? C ini ya. Nah, ini lurus C. Okay. Ini artinya itu C ini kreatif. Yeah. Ini kita hadapkan ke akal kreativitas kita yang untuk menyusun sebuah ide ya. Kenapa ini 3? Karena PKM tahu sendiri ada 3 karakter untuk menjadi orang kreatif. Tahu dan taat aturan, ya kan? Kreatif, inovatif, objektif dan kooperatif. Kita akan menutup acara hari ini dengan salam kreatif. 1, 2, 3. Salam kreatif.